Gadis, Tia, Tiara, Siti, ya, dia semua ya. Sebelum belajar, Ibu akan menanyakan dulu materi yang sebelumnya. Minggu kemarin ada yang ingat enggak? Ada yang masih ingat enggak? Coba, ada yang masih ingat enggak? Ya, bagus, pinter. Ada yang tahu lagi, ada yang ingat lagi? Siapa? Siti coba. Ya, pinter. Ya, jadi minggu kemarin kita membahas tentang tolong menolong, saling menghargai antar agama, meskipun kita berbeda agama, tetapi setidaknya kita saling menghargai ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang kerjasama dalam perbedaan, menghargai perbedaan juga, meskipun kita berbeda. Ini ada gambar ya, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, di sini ada yang bisa nggak menjawab? Di sini apa sih ini sama temennya? Ngobrol kah? Diskusi ya. Apalagi? Mengobrol ya sama teman. Nah, di sini ada kerjasama dalam perbedaan sikap dan tindakan. Saling bekerja sama meskipun berbeda pendapat, meskipun kita bersama teman berbeda. Di sini ada ya, mungkin ini teman dan temannya juga. Nah, sedang berdiskusi. Terus kalau misalkan kita berdiskusi bersama teman, meskipun kita berbeda pendapat, setidaknya kita harus menghargai. Nah, iya. Terus contohnya selain menghargai perbedaan pendapat teman, kita harus melakukan apa juga? Kalau misalkan kita lagi kerjasama nih sama teman, lagi diskusi, belajar tentang misalkan tolong menolong. Nah, belajar tolong menolong. Terus kita diskusi. Di diskusi itu selain kita menghargai pendapat teman kita, selain menghargai, kita juga harus memberi pendapat juga. Tidak saling mengandalkan. Jadi kita harus bekerja sama. Nah, mengerti? Paham? Apa ada yang mau ditanyakan dulu? Udah. Paham? Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan ya. Di sini ada perbedaan pendapat. Kalau misalkan Ibu mau nanya, kalau kita bekerja kelompok, belajar diskusi bersama teman, terus kalau misalkan kita berbeda pendapat bersama teman yang sekelompok sama kita, apa yang akan terjadi jika terdapat sebuah perbedaan pendapat di antara kita? Ada yang bisa menjawab sebelum Ibu menjelaskan? Boleh? Ada yang bisa? Vina, ada yang bisa jawab kalau misalkan kita nih lagi diskusi sama teman kita, terus salah satu apa yang terjadi kalau misalkan kita mengasih pendapat cuma berbeda, terus satu sama lain pasti ada konfliknya. Terus cara menangani masalah itu harus bagaimana? Apa? Tidak tahu, Ibu jelaskan ya. Oh, Siti boleh. Harus membicarakan satu sama lain lalu dari dalam keluarga jadi bisa ada hasil akhir untuk pendapat. Iya, bagus, pinter. Ya, jadi gini ya anak-anak, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar terjadi ketika kita bekerja kelompok, berdiskusi bersama teman kita di saat
tahu, misalkan dikasih tahu dia tidak menerima, terus kita harus memberitahunya seperti apa ya? Ada yang bisa jawab? Nggak boleh dimarahi ya. Jawabannya nggak salah, apresiasi juga ya mau menjawab pertanyaannya. Cuma jangan dimarahi ya, dikasih tahu baik-baik temennya, jangan dimarahi, nanti takutnya berantem sama temennya ya. Sini kita lanjut aja ya. Di sini ada gambar, kelihatan? Ini gambar yang menunjukkan lagi apa sih? Diskusi yang pinter. Gambar ini menunjukkan berkelompok yang dimana mereka memberikan pendapatnya masing-masing. Nah, jadi dari gambar ini yang barusan Ibu sampaikan, paham? Kita lanjut ya ke gambar selanjutnya. Kelihatan? Yang belakang kelihatan? Nah, coba dalam gambar ini menunjukkan orang yang memberikan apa sih? Iya, lanjut pinter. Yang lainnya coba. Yang lagi bekerja kelompok ya. Iya, di sini ada yang kayak diskusi, membicarakan hal yang memang harus didiskusikan bersama rekan kerja ataupun teman sekolah ya. Namun di sini terlihat ada orang yang memberi pendapat namun tidak peduli terhadap pendapat tersebut. Makanya ini ada yang tutup kuping juga ya. Nah, Ibu mau tanya, menurut kalian apakah perbuatan tersebut baik nggak menurut kalian? Enggak. Nah, pinter. Jadi kalau misalkan kita bekerja kelompok antar teman, ada yang memberi pendapat, mau itu benar ataupun salah, kita harus menerima masukannya, kita harus menerima pendapatnya ya. Karena setiap orang punya pendapatnya masing-masing. Oke, di sini Ibu ada tugas nih. Sebelum Ibu ngasih tugas, Ibu mau bagi kelompok kecil dulu ya. Boleh. Di sini ada 6. Di sini sebelum Ibu ngasih tugas ke kalian, Ibu akan bagi kelompok dulu ya. Kelompoknya dibagi 2. Satu kelompoknya 3 orang aja ya. Oke. Boleh Vina sama Siti sama Tia. Di sini ada Gadis, Tiara, Aida. Ya. Boleh bertukar tempat duduknya ya anak-anak. Nah, kursinya boleh digabungin biar nggak susah buat diskusinya. Nah, alasan Ibu membagi kelompok menjadi 2, yaitu Ibu tidak membeda-bedakan kalian ya, cuma Ibu memberi kelompok tidak sesuai dengan absen ataupun random, tidak. Ibu hanya membagi kelompok dengan sesuai, seperti contohnya ada yang sudah memahami materi yang tersebut Ibu barusan disampaikan, ada yang sudah paham dan kurang paham, Ibu digabung ya, Ibu tidak memilih-milih. Nah, di sini ada soal ya. Ada 2 kelompok, berarti ini untuk kelompok 1 ya, ini untuk kelompok 2. Nah, di situ ada studi kasus nih untuk kelompok 1 dulu. Ada studi kasus singkat. Di sini ada studi kasus dalam bekerja kelompok. Siswa memiliki pendapat dan kebiasaan yang berbeda dengan saling mendengarkan dan menghargai temannya. Yang barusan Ibu sampaikan ya. Ngerti? Nah, selanjutnya ini ada kelompok yang kedua. Studi kasusnya di sini ada siswa bekerja kelompok membuat tugas. Setiap siswa memiliki pendapat dan kebiasaan yang berbeda. Ada yang ingin cepat selesai.
waktu 5 menit aja ya. Agar semua harus Susah nggak? Ngerti ya? pendapatnya dengan tidak takut, tidak terjadi perselisihan. Udah? Boleh. Setiap kelompok perwakilan satu orang buat mempresentasikan hasil kerjasama kaliannya ya. Boleh, mau dari kelompok mana dulu nih? Oke, boleh. Aida. Kita lihat ya hasil kerjasama teman kelompok yang kedua. Di kelas 4, siswa bekerja kelompok membuat tugas. Setiap siswa memiliki pendapat yang berbeda. Ada yang ingin cepat selesai dan ada juga yang berbeda pendapat. Di sini pertanyaannya nomor 1, apa perbedaan yang terjadi dalam kelompok tersebut? Jawabannya ada yang ingin cepat selesai, ada yang ingin berdiskusi dulu. Yang kedua, mengapa penting menghargai pendapat dan kebiasaan orang lain agar tidak terjadi perselisihan antara anggota kelompok. Nah, bagus, pinter ya. Tepuk tangan buat teman-temannya. Boleh. Ke depan dari kelompok 1 ya, Davina. Coba mau mempresentasikan hasil kerjasamanya. Dari kelompok kami studi kasus singkat. Studi kasus dalam kerja kelompok, siswa memiliki pendapat dan kebiasaan yang berbeda. Dengan saling mendengarkan dan menghargai mereka, dapat bekerja sama dan menyelesaikan tugas dengan baik. Pertanyaannya yaitu yang pertama, ada perbedaan yang ada dalam kelompok tersebut. Yang kedua, mengapa kita harus menghargai pendapat dan kebiasaan orang lain? Jawabannya yang pertama yaitu perbedaan pendapat dan kebiasaan. Lalu nomor 2 yaitu agar semua orang dapat mengungkapkan pendapatnya dengan terbuka dan tidak takut adanya konflik. Oke, bagus ya. Nah, dari sini ada yang bisa nggak menyimpulkan apa materi yang barusan Ibu sampaikan? Sebelum Ibu menyimpulkan, apa kalian ada yang bisa menyimpulkan dulu? Jadi kesimpulan dari materi yang Ibu sampaikan hari ini, kita harus harus saling menghargai antar teman. Meskipun kita berbeda pendapat, tetapi kita harus menghargainya dan menerima masukan dari orang lain ya. Terus kalau misalkan ada yang ngasih pendapat atau saran, jangan dimarahin ya. Nanti kalau misalkan temannya ada yang salah, jangan dimarahin juga, diingetin ya. Nah, nanti kalau misalkan ada yang dimarahin, takutnya jadi konflik buat kaliannya ya. Nah, jadi kalau misalkan bekerja kelompok juga harus semuanya diskusi dan
contoh kerjasama yang sering kamu lihat di sekitarmu. Nah, itu tugas minggu depan ya anak-anak. Nah, sebelum pembelajaran selesai, boleh dipimpin berdoa dulu ya, sama KM-nya boleh Tiara, boleh pimpin doanya ya. Berdoa